Di perjalanan ke Banda Aceh kali ini, kita akan melihat dan mendengar seperti apa kondisi daerah ini setelah 18 tahun bencana besar itu terjadi. Banyak yang dibangun dari awal lagi. Kalau di daerah perkotaan itu kan mayoritas bangunannya kan pada hancur. Ya. Dan kalaupun yang hancur separuh tapi harus dirobohkan kembali. Karena memang sudah retak-retak, gempa berkekuatan ya 8,9 ya. Ya. Skalanya. Tapi konsentrasi masyarakat masih di daerah perkotaan ini atau sudah agak menyingkir ke dalam dikit? Ya, hari ini masih di kota. Disitulah dulu sempat terjadi perdebatan, bukan perdebatan ya. Ngomong-ngomong di masyarakat, awalnya yakin kota Banda Aceh itu tidak akan ditempati lagi. Karena mayoritas tempatnya memang hancur dan banyak mayat-mayat ya, jenazah-jenazah yang ditemukan dulu pasca tsunami. Tapi tidak berlangsung lama, hampir sekitar 1 tahun. Kemudian ternyata masih ditempati seperti semula. Artinya orang juga masih berebutan ya, bagaimana bisa tinggal di daerah perkotaan Banda Aceh. Dan hari ini kota Banda Aceh masih kota yang lama, tidak ada perubahan tempat. Namun perkembangan masyarakatnya karena semakin tumbuh kan, baik yang dari luar mungkin bekerja di Aceh, jadi semakin melebar ke wilayah Aceh besar. Tadi waktu di atas pesawat saya lihat seperti perumahan baru. Apakah itu huntap atau gimana itu? Ada berkelompok-kelompok itu. Nah, itu ada perumahan baru sepertinya itu para developer ya. Perusahaan yang membangun bidang perumahan lah. Kemudian ada juga bangunan-bangunan bantuan tsunami itu seperti ada di perbukitan namanya di Nehen ya, perbukitan Jackie Chan namanya, Jackie Chan. Karena itu bantuannya, informasinya ya bantuannya dari Jackie Chan itu. Jackie Chan, ya. Jadi itu di atas bukit. Kalau kita di atas pesawat memang kelihatan betul lokasinya. Agak ke arah ke Kerung Raya. Ya. Dulu ini juga kena sampai ke sini atau gimana? Oh, di sini tidak. Tidak ya, hanya sampai kalau di Aceh besar itu hanya yang kena di daerah Baitu Salam arah ke Kerung Raya karena itu di pinggir laut. Pinggir laut. Radius berapa sampai 2 kilo atau berapa? 5 kilo. 5 kilo. Nah, itu kan Belang Padang, Mesir Raya dengan titik Ulele itu 5 kilo. 5 kilo. Jadi habisnya di situ. Tapi sekarang pasca ini kan sudah berapa tahun ya? Mungkin sudah 20 ya? Sekarang kan 17 tahun. 17 tahun menjelang 18 ya Desember ini. Artinya kembali normal lah, kehidupan kembali normal. Iya. Kalau dari indeks kemerdekaan pers juga meningkat, kan? Menurut cuman Sukovindo ya. Iya. Saya ini mungkin kalau perbedaannya agak sulit juga karena saya pertama kali ke Aceh waktu tsunami. Jadi waktu tsunami ya yang kelihatan ya kehancuran kan. Tentu yang bisa saya bandingkan adalah bagaimana Aceh saat tsunami dan pascanya. Banda Aceh. Nah kalau kita saya sempat liputan juga waktu tsunami, saya liputan di sini. Kemudian 5 tahun setelah tsunami saya juga ditugaskan waktu itu untuk kembali liputan melihat bagaimana perkembangan 5 tahun. Betul kata Bang Juli Amin, kalau kita orang luar yang lihat ya, pertama kalau kita lihat betul-betul apa yang beda itu adalah infrastruktur jalan lebih mulus, apalagi jalan yang ke arah barat kalau saya nggak salah itu jalan langsung di kualitas aspal Amerika Bang ya. Nah, itu bagus sekali ya kualitas aspal, itu yang saya lihat. Dan ke arah baik jalan-jalan utamanya ya yang Trans Sumatera yang sebelum tol ini pun juga sudah sangat bagus. Makanya bus-busnya juga bus-bus bagus dari Medan ke Aceh itu kan, karena jalannya bagus. Satu. Yang kedua beda utamanya adalah kalau yang saya lihat adalah warung kopi jadi lebih banyak. Nah, mungkin ini fenomena hampir sama di seluruh daerah ya, tapi Aceh ini warung kopi betul-betul jadi tempat ini ya, tempat nongkrong, tempat pergaulan, silaturahim, jadi segalanya. Anak muda juga nongkrong. Saya kira Banda Aceh mungkin menjadi termasuk daerah-daerah awal ya yang membuat budaya warung kopi di Indonesia menjadi budaya warung kopi. Anak muda nongkrong di warung kopi itu lebih dulu di Aceh dibandingkan di tempat lain kalau menurut saya. Karena di sini lebih ini karena memang kopinya juga ini kan terkenal
sayur segala macam kan. Itu yang kedua. Kalau yang ketiga yang pasti ya, waktu tsunami itu kan masih dalam suasana konflik ya. Pasti waktu itu tentu kemudian pengamanannya, setiap jalan, suasananya juga itu lebih mencekam. Kalau sekarang kan kita melihat masih ditemui aparat bersenjata di pinggir jalan. Waktu itu setiap sekian jarak ada pos yang harus melapor kalau keluar kota itu kan, dan kemudian ya tentu informasi setiap minggu ada saja informasi ya konflik bersenjata gitu. Sekarang kalau kita lihat lebih banyak museum ya, ada museum tsunami, ada beberapa ini beberapa tempat ketika dulu saya liput itu beberapa tempat yang kan ada kapal yang sampai ke darat itu kan. Kemudian itu betul-betul jadi ikon sekarang, jadi dijadikan ini bagus menurut saya untuk catatan bahwa ini dalam rangka kesiapsiagaan bencana ya, mitigasi, bahwa ini kapal segede ini, kapal PLN itu bisa sampai ke jauh ke darat gitu kan. Itu perlu menjadi monumen bahwa untuk kesiapsiagaan di masa mendatang. Saya kira selain tsunami juga monumen-monumen tsunami itu menjadi hal yang penting. Tentu juga bedanya sekarang, dulu banyak pemakaman massal ya. Jadi dulu saya meliput pemakaman massal di sini, sekarang ya seluruh pemakaman massal menjadi tempat yang dikunjungi oleh mungkin banyak keluarga yang kehilangan ya ketika itu. Jadi itu kalau bedanya kalau saya. Oke, Bang. Oh ya, tadi ada lupa sedikit soal masa Ura itu, Dahendra di Aceh berarti itu kan masih konflik karena itu 2004. Itu kan terjadi perdamaian LMU Helsinki itu kan di 2005 ya. Jadi makanya hari ini Aceh boleh disebut ya aman ya. Nggak ada lagi kota-kota bersenjata seperti dulu masa udah Hendra di sini. Ya. Jadi orang yang datang dari luar sekarang jangan takut ya. Nggak usah takut ke Aceh, ini sekarang aman seperti di daerah lain di Indonesia. Iya. Jadi, kadang kan ada juga Bang, orang masih ragu-ragu ini nanti jangan-jangan ada apa lagi gitu kan. Ini kita di kota Lambaru ini. Lambaru ini Aceh Besar, masih Aceh Besar. Nah ini waktu tsunami, ini daerah pertama yang buka rumah makan. Benar. Ya, Bang? Oh ya, betul. Ya, 2 minggu tsunami di sini sudah buka rumah makan. Sehingga saya yang liputan waktu itu yang awalnya makan dari relawan, dari makam di tempat makan dapur umum. Akhirnya bisa membeli makan ke sini. Karena di sini yang rumah makan pertama buka. Kalau saya nggak salah 2 minggu mungkin setelah tsunami atau 10 hari setelah tsunami. Makan enak pertama di sini ya? Di sini ya, di Lambaru. Ya, karena para pejabat dulu yang datang dari Jakarta semua dibawa kemari ya untuk makan. Karena di Aceh memang nggak ada sama sekali di warung tutup. Tapi waktu itu di sini normal berarti ya? Normal. Awalnya juga nggak normal cuy. Awalnya juga normal, cuman tidak terlalu terdampak lagi. Trauma gempanya ya. Trauma gempanya ya. Kalau saya nggak salah 10 hari tsunami atau ya itulah antara 10 dengan 15 hari tsunami di sini sudah buka. Kalau dibandingkan sebelum tsunami Bang, dengan setelah tsunami kota Banda Aceh itu apakah sudah seperti semula atau baru misalnya 80% atau mungkin sudah lebih dari sebelumnya? Kalau pandangan ya. Kasat mata mungkin dengan perbandingan dulu bahkan lebih ya. Bahkan lebih. Ada pembangunan baru di kawasan Penayung misalnya. Pasar dulunya kan di Penayung, Penayung sekarang dipindahkan ke Syahkuala sana, dekat makam di Syahkuala, namanya Pasar Al-Mahira. Kemudian di daerah Penayung itu yang awalnya hanya banyak jualan sayur, sekarang udah lebih ke kuliner. Jadi tempat kuliner itu pun lagi dibangun sekarang, dan bangunan-bangunannya yang dulu hancur kan diperbaiki, motifnya pun lebih modif ya dari sebelumnya gitu. Juga kaitannya dengan semakin canggihnya teknologi ya. Artinya Aceh sudah bangkit ya? Bangkit. Ya, oke. Nah sekarang gimana Bang kesadaran masyarakat soal mitigasi Bang? Misalnya ada gempa atau gimana? Karena lebih mungkin agak lebih paham ya. Kalau dulu saya sendiri sebenarnya itu kan pernah terjadi di Simelu, Semong namanya ya. Iya, Semong. Tahun 1907. Jadi ada amanah orang tua dulu. Kalau ada gempa berat itu lalulah ke gunung. Jadi makanya di Simelu itu nggak ada yang korban pada saat
tsunami kan, Oke. kena juga Semeru. Ya. Nah, waktu di Aceh ini dulu, saya teringat setelah kejadian amanah orang tua dulu. Nah, hari ini memang masyarakat semakin teredukasi ya, banyaknya pelatihan-pelatihan bagaimana mitigasi. Saya pikir lebih dipahami. Saya mencontohkan anak saya mungkin ya, nggak usah jauh-jauh dulu. Mereka di sekolah itu di tingkat dasar sudah mulai diajari kemana arah lari ketika ada tsunami, kemudian bagaimana cara menyelamatkan diri dari gempa. Iya. Tapi prakteknya seperti itu ya, di teorinya nanti kita nggak tahu juga, mudah-mudahan nggak Di ada prakteknya nanti ya, teorinya gitu ya. lagi. Di teorinya bagus, Iya, di iya. prakteknya ini Mesir Raya. Jadi Mesir Raya ini jauh berbeda dengan sebelum tsunami dulu. Sekarang kan dibangun seperti di apa nih? Pakai apa namanya? Sekarang Tendanya itu apa? Nah, Tenda ini yang baru ini. tenda ini ya, seperti di Mekah ya, di Madinah ya, Iya, iya. di Arab Saudi. Oh, pakai tenda sekarang ya. Pakai tenda itu. Pakai tenda. Inilah. Tenda itu apa, Pak? Ini bisa Ini salah satu ikon di Banda Aceh ya. Oh, jadi orang kalau sholat di luar bisa sholat di luar juga Bisa gitu ya? di luar. Jadi, nah itu tempat wisata, Betul. duduk santai. Yang tak apa-apa karena Nah, tsunami gempa inilah ya. kita di pusat kota Banda Aceh nih, Cu. Ini pusat kita di kotanya ya? Pusat kota Banda Aceh ini. Oke. Inilah namanya Jalan Muhammad Jam. Karena Mesir Raya ini memang di tengah-tengah kota. Nah, jadi kita pusatnya Jalan Ini dulu Muhammad kena Jam. ya. Sampai ya. Ini sampai ini besar nih airnya. Ini tergenang semua ini. Tingkat lantai satunya itu habis semua. Nah, ini bangunan lama ini yang tidak berubah ya dari Oh, iya. dari sebelumnya. Ini bangunan lama. Oh iya kan kelihatan tuh ya. Hanya dimodifikasi mungkin dari catnya aja ya. Dari catnya aja. Apa, tahan gempa dia dan juga tahan tsunami di bangunan ini ya. Nah, ini tahan ini. Jadi inilah, ini nggak ada perubahan. Tapi awalnya kota ini apa namanya, kemungkinan tidak akan hidup lagi gitu pemikiran masyarakat. Waktu itu? Waktu itu. Oh, Karena ini berat ya. Maksudnya selain tinggi airnya juga dekat dengan laut. laut. Tapi ternyata Jadi ternyata Tidak hanya seperti itu ya? tidak seperti itu. Nah, ini kita di tengah-tengah kota. Ini jalan tetap maju ya. apa namanya ini? Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan. Nah, ini bangunan lama nih. Semua Iya. bangunan lama. Yang lantai 2 ini bangunan lama semua nih. Lantai 3. Sudah melewati apa namanya? Tahap Gempa dan getir. tsunami ini ya. Gempa dan tsunami ini. Getir kehidupan udah dilaluinya Sudah ini. melalui ya. Kalau Selain ini getir kehidupan. inilah yang parah ini, termasuk daerah terparah ini. Nah, cuman bangunan-bangunan ini hanya jebol pintu belakang dan depan aja. Bangunannya tetap kokoh. Keren. Nah, ini juga ini Jujia dulu ini. Jujia Ini ya? gedung Jujia dulunya. Oh yang ini ya. Jujia ini. Oh. Nah, ini shopping kan, shopping Ya, center ini. shopping center. Ini juga nih bangunannya. Nah, enggak ini dia. Tangguh juga ya. Tanggung sekarang. Jadi ini juga banyak orang yang selamat di sini. Nah, ini Lampase ini terparah. Lampase ya. Nah, ini pasarnya nih. Nah, ini pasar Aceh. Ini pasar Aceh, Bang. Nah, tapi kalau ini pasar tempat belanja-belanja itu udah, ini bangunan baru. Yang sebelah sana bangunan baru. Itu pasca tsunami itu sebelah sana. Iya. Nah, yang dari sini ke Yang sana lainnya bangunan lama ya. Pak, ya? bangunan lama. Bangunan lama, kecuali yang sudah mungkin tambahan yang ke atas ya, gitu, baru. Tapi ini bangunan baru nih. Ini pasca tsunami. Kanan ya. Nah, ini pasar Aceh ini besar. Wah, ini lama ini ya. Ini lama nih, bangunan lama. Ini bangunan lama. Pasar baru. Dan kalau kita berhenti itu kebanyakan orang kita Minang ya jualan-jualan. Wah. Nah, Iya iya iya. walaupun sebagian nanti udah ini Campur ya. Bahasa Aceh ya. bahasa Aceh. Nah, sebelah kanan. Ini orang kita Minang mungkin banyak juga di ini. Karena di sini ini besar nih. Kalau kita jalan ke sana nih capek juga kita muternya nih. Ini dalamnya apa, Bang? Jualan apa? Jualan kain Oh. dan apa? Sebuah kebutuhan inilah ya. Sepatu, sandal, Oh, fashion lah ya. fashion ya. Nih pasar
belakangnya juga ada pasar ini, sayur, daging semua. Tapi ini pasar tua berarti dulu ya? Ini pasar tua. Ini istilahnya di pusatnya kita nih. Iya, iya, iya. Pusat kotanya. Pusat kota. Nah, ini sempat ini udah dirobohkan, ini bangunan baru nih. PSI itu ya? Nah, ini juga bangunan lama nih. Udah Hendra dulu sempat kemari ya? Udah Ya, Hendra saya jalan ya? sholat Jumat pertama Masjid Raya saya sholat. Masjid Raya ya. Orang jualan pertama di Masjid Raya itu hari Jumat itulah. Di depan ini. Jual peci, saya tanya. Ternyata orang Padang lagi yang Jumat pertama. Saya bilang ini orang betul-betul. Jadi orang Padang yang pertama kali jualan dekat ini, jualan peci. Saya beli pecinya. Kita ini kan ke arah titik ombak mendarat ya ke Iya. Kota Banda Aceh. Di masjid yang selamat itu di sana di Ulele. Masjid yang paling di pinggir laut. Sekolah itu ya? Bukan ini dari Ulele kan ombaknya dia dua arah. Nah ini dia masjidnya nih. Nah, ini Selamat ya? ini yang di pinggir laut yang hari itu gambarnya di tengah-tengah laut dia tinggal ya. Iya, iya, betul. Nah, inilah dia. Nah, inilah dia. Memang luar biasa ya? Yang lainnya habis. Yang lainnya habis. Dia paling. Nah, ini kan udah laut. Dari sini puncak airnya. Hebat masjidnya ini. Kita ke Ulele. Salam hormat nih buat masjidnya. Ini udah langsung laut. Di kiri kita laut. Laut. Nah, dari sini lah dia satu ombak. Kapalnya di sini dulu. Kapalnya di sana tempat lagi. Di tempat pelabuhan feri. Berapa sekarang. jauh itu kan dari sana? Berapa tinggi ombaknya waktu itu ya? Tinggi dan Nah, derasnya itulah. gitu kan? Kemungkinan setinggi ini ya, kayu-kayu ini lah. Iya, iya. Luar biasa. Ini kita di Ulele nih. Ulele. Ini Ulele, pantai Ulele. Salah satu ikon pantai wisata di Aceh. Di sini kan kalau pantai yang terkenal Ulele karena ini kan menuju ke Sabang nih. Ini Oh. jalan menuju ke Sabang. Oh, ini menuju ke Sabang ya? Nah, kita naik kapal di sana. Berapa jauh? Berapa jam naik kapal ke Sabang? Kalau kapal cepat 45 menit, Nah, kalau kapal lambat 2 jam. oh 2 jam. Cuma 45 menit. Berarti 45 bisa menit. PP kita ya sehari. Bisa. Kalau ke titik nol itu ya. Titik nol ya dari pelabuhannya nanti dari di sananya. Jauh lagi? 1 jam. Sabang sana deh, kelihatan tuh. Terminal di sana. Oh. Iya. Pulau yang tinggi itu ya? Nah, itu dia Sabang. Itulah 45 menit dengan kapal cepat, 2 jam dengan kapal lambat. Pulau W itu ya. Lawe. Pulau W. Kabupaten kan? Ya, Sabang. Kota Sabang, kota. Kota ya? Kota.